Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dwinanto dengan NIM 1521111713040 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi bahaya dan risiko dengan melakukan observasi pada aktivitas di lingkungan rumah. Pada aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas pengobaran pada kayu dalam pembuatan pintu dalam produksi mebel. Hazard yang pertama yaitu mekanik. Alat bor yang digunakan mempunyai ujung yang berputar dan tajam. Risiko yang dapat ditimbulkan dapat menyebabkan tangan menjadi kesemutan dan berpotensi mengalami carpal tunnel syndrome. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan bor agar tidak dapat digunakan oleh pekerja. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan karena dengan menggunakan bor maka akan mempercepat dan mempermudah pekerjaan untuk membuat pintu tersebut. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti bor tangan dengan menggunakan bor duduk agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya melesetnya sasaran bor karena bor tangan lebih besar kemungkinan untuk meleset. Untuk yang ketiga, modifikasi engineering, memberikan penjepit pada sisi kayu agar tidak meleset karena getaran yang ditimbulkan bor berkemungkinan membuat pergeseran pada sasaran bor. Untuk yang keempat, administrasi, yaitu memberikan rambu bahaya pada alat bor tersebut dan memberikan sosialisasi akan pentingnya memperhatikan faktor dan risiko penggunaan bor tangan tersebut. Untuk yang kelima, alat pelindung diri, yaitu memberikan safety goggles atau kacamata dan sarung tangan yang dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan melindungi pekerja. Untuk hazard yang kedua yaitu hazard fisika. Di sini dengan adanya hazard fisika maka akan menimbulkan adanya suhu yang panas di siang hari meskipun sedang musim hujan. Akan tetapi saat siang hari akan terasa gerah. Resiko yang ditimbulkan yaitu membuat pekerja menjadi cepat merasa lelah dan dehidrasi sehingga proses pekerjaan menjadi tidak nyaman. Pengendalian risiko dari hazard fisika yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan suhu panas dan gerah tidak bisa dilakukan karena merupakan faktor cuaca dan pekerjaan yang sedang dilakukan di luar ruangan. Dan mengingat hal itu tergantung dengan kondisi dan lingkungan sekitar dan cuaca. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan kecuali aktivitas dilakukan di dalam ruangan yang bisa menggunakan AC. Untuk yang ketiga, modifikasi engineering. Menggunakan kipas angin di samping tubuh pekerja agar ada hembusan angin yang bisa membuat badan menjadi lebih sejuk dan membuat pekerja lebih terasa nyaman. Untuk yang keempat, administrasi. Melakukan istirahat yang maksimal agar aliran darah menjadi lancar dan tubuh kembali menjadi rileks sehingga menjadi merasa sejuk kembali. Untuk yang kelima, alat pelindung diri, menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang serta sepatu dan alat pelindung diri lengkap namun menggunakan yang banyak udara agar tidak terjadi keringat yang banyak. Untuk hazard fisika ini ada dua. Itu tadi yang pertama dan sekarang yang kedua, yaitu adanya getaran yang ditimbulkan akibat dari perputaran bor. Risiko yang ditimbulkan yaitu pekerja akan mengalami carpal tunnel syndrome. Untuk pengendalian risikonya sendiri, yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan sumber getaran agar tidak terjadi carpal tunnel syndrome. Akan tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara mengganti bor tangan dengan bor duduk. Substitusi yang bisa dilakukan yaitu mengganti bor tangan dengan bor duduk agar getaran tidak terlalu bertumpu di tangan. Untuk yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu menggunakan bantalan yang empuk pada genggaman bor agar saat memegang bor dan mengoperasikan bor akan terasa lebih nyaman. Untuk yang keempat, administrasi. Menganjurkan pekerja untuk beristirahat setiap 10 menit sekali saat menggunakan bor guna untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan akibat dari getaran dan dianjurkan untuk mengubah posisi agar tangan tidak mudah kesemutan dan aliran darah menjadi lancar.
Untuk pengendalian risiko yang kelima yaitu menggunakan alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan, memakai kacamata, dan memakai masker. Lalu pada hazard yang ketiga yaitu hazard biologi. Dikarenakan sedang musim hujan, maka akan menimbulkan banyaknya populasi nyamuk. Tentunya hal tersebut akan mengganggu pekerja dan menjadikan tidak konsen saat bekerja. Untuk resiko yaitu gigitan nyamuk akan menyebabkan gatal-gatal dan kemerahan. Bahkan dampak terparahnya bisa menyebabkan terkena demam berdarah. Untuk pengendalian resikonya yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan nyamuk dengan cara menggunakan obat semprot pembasmi nyamuk dan membersihkan lingkungan sekitar tempat bersarang dan berkembang biak nyamuk. Untuk pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena nyamuk merupakan hazard alami. Untuk yang ketiga yaitu modifikasi engineering, menggunakan lotion anti nyamuk guna menghindari gigitan nyamuk. Untuk pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan peringatan bahwa lingkungan tempat bekerja terdapat banyak nyamuk yang dapat mengganggu proses bekerja. Untuk alat pelindung dirinya yaitu pengendalian risiko yang kelima, menggunakan pakaian tertutup dan menggunakan lotion anti nyamuk. Lalu pada hazard yang keempat yaitu ada hazard kimia, adanya debu atau serbuk kayu yang berterbangan. Risiko dari adanya debu tersebut menyebabkan pekerja mengalami sesak nafas dan batuk-batuk. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan debu yang berterbangan dengan cara membasahi bekas tempat bor agar debu yang dihasilkan tidak sampai berterbangan. Untuk yang substitusi, pengendalian risiko yang kedua, debu tidak bisa digantikan karena memang efek dari proses pengeboran. Untuk pengendalian risiko yang ketiga, modifikasi engineering, setelah melakukan pengeboran sebaiknya debu dibersihkan dan jangan sampai tertiup angin karena akan menyebabkan udara di sekitar menjadi kotor dan hal itu tidak baik untuk kesehatan. Untuk pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi kepada pekerja akan bahaya bila terlalu sering menghirup debu dari serbuk kayu. Untuk pengendalian risiko yang kelima yaitu alat pelindung diri, pekerja diwajibkan memakai masker dan safety goggles agar tidak sampai terhirup dan kelilipan. Untuk hazard yang kelima yaitu ergonomi, melakukan pengeboran dengan posisi yang tidak nyaman. Risiko yang ditimbulkan akan menimbulkan kesemutan dan kebas karena terlalu sering terkena getaran dari mesin bor. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh pekerja untuk menghindari adanya beban pekerjaan. Lalu pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti alat yang dipakai secara berulang namun memiliki manfaat yang sama dengan alat yang berbeda agar posisi pegangannya berbeda dan membuat rasa nyaman saat bekerja. Sama halnya seperti modifikasi pada proses kegiatan bekerja. Untuk pengendalian risikonya yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan bantalan pada alat agar saat dipegang dapat menimbulkan rasa nyaman. Untuk yang keempat yaitu administrasi, memberi durasi pada pekerja dengan perbandingan jam kerja dengan waktu istirahat agar tidak terjadi beban kerja yang berat dan memberikan sosialisasi mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat dari posisi kerja yang salah. Untuk pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, menggunakan sarung tangan yang tebal agar dapat meredam getaran saat mengoperasikan alat. Dan untuk hazard yang selanjutnya yaitu hazard elektrik, pekerja memegang kabel yang sedang dalam keadaan tertancap di listrik. Hal ini dapat menyebabkan bahaya tersetrum bila ada kabel yang dalam kondisi kurang baik. Risiko yang dapat terjadi yaitu pekerja dapat terkena sengatan listrik dan berdampak pada kondisi tubuh pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kabel listrik, namun hal itu tidak dapat dilakukan karena kabel listrik merupakan komponen utama dalam pekerjaan, yaitu berguna untuk memberikan daya kepada alat pekerja tersebut. Substitusi,
yaitu pengendalian risiko yang kedua. Dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang memakai baterai. Namun kelemahan dari alat yang menggunakan baterai adalah cepat habis daya baterai tersebut dan akan menghambat pekerjaan karena daya tahan daya yang tidak selamanya bisa digunakan dan harus di charger terlebih dahulu untuk digunakan. Lalu modifikasi engineering, yaitu pengendalian risiko yang ketiga, memberikan pembungkus tambahan pada kabel agar terhindar dari bahaya sengatan arus listrik. Lalu pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan pengertian akan bahaya yang ditimbulkan dari sengatan aliran listrik dan menghimbau pekerja untuk berhati-hati. Untuk pengendalian risiko yang kelima yaitu menggunakan APD, memakai alas kaki dan sarung tangan isolator agar tidak sampai terjadi sengatan arus listrik. Untuk hazard yang selanjutnya yaitu hazard kebakaran. Kebakaran bisa terjadi jika ada konsleting di aliran listrik yang ada di kabel maupun alat bor. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu pekerja dapat terkena api dan mengakibatkan adanya luka bakar yang serius. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan alat dan bahan yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena alat dan bahan dalam pembuatan mebel sebagian besar dapat memicu terjadinya kebakaran. Lalu pengendalian risiko yang kedua, substitusi, mengganti semua peralatan dan kabel yang sudah tidak layak pakai dengan yang baru agar terhindar dari adanya kebakaran. Untuk yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu melapisi kabel yang terkelupas dan melakukan servis pada alat bor yang tidak layak pakai agar tidak menimbulkan bahaya. Untuk pengendalian risiko yang keempat, administrasi, memberikan sosialisasi agar pekerja memahami bahaya yang ada di sekitarnya dan menghimbau pekerja untuk berhati-hati dalam bekerja dan mengoperasikan alat yang digunakan untuk bekerja. Untuk yang kelima yaitu menggunakan alat pelindung diri, menggunakan coverall, safety boots, helmet, dan gloves agar terhindar dari bahaya dan risiko dari adanya kebakaran. Dan ini merupakan contoh dari aktivitas dari kegiatan pengoboran kayu dalam proses pembuatan pintu. Lalu, apa sih sebenarnya hazard, resiko, atau upaya pengendalian itu sendiri? Ya, segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti memiliki hazard atau potensi bahaya dan juga resikonya. Oleh karena itu, membutuhkan upaya pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan aktivitas. Pengertian dari hazard, resiko, dan upaya pengendalian itu sendiri apa sih? Nah, pengertiannya yaitu pada hazard. Menurut ISO 45001, bahaya merupakan sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Dan menurut OSHAS 18001, bahaya merupakan sumber, kondisi, atau tindakan yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Nah, untuk pengertian resiko sendiri, kemungkinan terjadinya kecelakaan, resiko akan timbul apabila pekerjaan atau orang yang sedang melakukan aktivitas terpapar oleh bahaya atau hazard tadi. Nah, bila terjadi ada hazard dan terjadi resiko yang ditimbulkan, maka harus ada upaya pengendalian. Pengertian dari upaya pengendalian tersebut yaitu hierarki yang prosesnya dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat resiko berkurang menuju titik yang paling aman, menuju intensitas bahaya yang paling aman, dengan memperhatikan eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Sekian penjelasan dan identifikasi hazard di sekitar lingkungan rumah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.